Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita belajar bersama-sama dengan saya, Vina Rizky Nuramawati, dari Prodi D3 Keperawatan Unit Kampus Lumajang. Jangan lupa siapkan buku dan pulpen ya. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang pervasive sampling pada statistika sosial. Sebelum membahas lebih jauh mengenai purposive sampling, maka kita harus tahu definisinya terlebih dahulu. Jadi apa sih itu purposive sampling? Jadi, ada beberapa definisi tentang purposive sampling menurut beberapa ahli, yaitu berdasarkan Ari Kunto, Noto Atmojo, Sugiono, dan Nur Salam. Pertama, menurut Ari Kunto, purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, tetapi dengan pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Noto Atmojo, pervasive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan seperti sifat-sifat populasi. Ketiga, menurut Sugiono, purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan agar data bisa lebih representatif. terakhir menurut Nur Salam, purposive sampling merupakan penempatan sampel dengan memilih beberapa sampel yang dinilai sesuai dalam sebuah populasi. Tadi dipaparkan beberapa definisi menurut Ari Kunto, Noto Atmojo, Sugiono, dan Nur Salam. Lalu kesimpulan apa sih yang dapat kita ambil dari definisi tersebut? Jadi dapat disimpulkan bahwa purposive sampling lebih tepat digunakan oleh para peneliti apabila memang sebuah penelitian memerlukan kriteria khusus agar sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah membahas mengenai definisi dari pervasive sampling, selanjutnya ada pun syarat-syarat dari pervasive sampling yaitu Syarat-syarat dari purposive sampling. Dalam penentuan karakteristik objek atau subjek sampel, peneliti harus melakukan studi pendahuluan agar akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Sampel yang dipilih harus memiliki karakteristik, sifat, dan ciri khusus dari populasi yang dipilih sebagai sampel. dari keseluruhan populasi, subjek maupun objek dari sampel harus yang paling mendekati deskripsi tujuan penelitian. Kriteria atau batasan ditetapkan dengan teliti. Sampel yang diambil sebagai subjek penelitian adalah sampel yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Setelah mengetahui syarat-syarat dari purposive sampling, selanjutnya kita akan mengetahui tentang langkah-langkah purposive sampling. Siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat ya, dan dengarkan dengan baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu tentukan tujuan dari penelitian. Hal tersebut merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk dapat memilih sampel yang sesuai. Tentukan apakah tujuan penelitian mewajibkan adanya kriteria tertentu pada sampel agar tidak terjadi bias. Setelah menentukan tujuan, buatlah daftar kriteria untuk mendapatkan sampel penelitian yang sesuai. Pilih daftar populasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian dan pastikan memiliki objek atau subjek yang memenuhi kriteria. Tentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memenuhi kriteria. Lakukan penelitian terhadap sampel yang terpilih sesuai dengan kriteria yang sebelumnya dibuat. Nah, itu tadi langkah-langkah dari purposive sampling. Selanjutnya, kita akan beranjak ke rumus dan contoh dari purposive sampling. Tetap dengarkan dengan baik dan tetap mencatat hal-hal penting yang perlu dicatat. Berbicara perihal rumus menentukan jumlah sampel berdasarkan purposive akan dilematis, sebab meskipun kita telah mengetahui daftar populasi yang akan kita teliti, namun ada kalanya jumlah tidak akan mencukupi jika akan menerapkan rumus simple random sampling oleh karena adanya batasan. Dalam menerapkan purposive sampling, kita dapat melihat contohnya pada layar berikut ini. Nah, itu tadi rumus dan contoh dari purposive sampling. Nah, sebentar lagi kita akan berpisah nih, tapi masih ada yang belum selesai nih. Jadi disimak ya. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari purposive sampling.
Apa aja sih kelebihan dan kekurangan purposive sampling? Kelebihan purposive sampel. 1. Sampel terpilih adalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. 2. Tekniknya adalah cara yang mudah untuk dilaksanakan. 3. Sampel terpilihnya biasanya adalah individu atau personal yang mudah ditemui. Selanjutnya kekurangan dari purposive sampling yaitu tidak ada jaminan bahwa jumlah sampel yang digunakan representatif dalam segi jumlah, di mana tidak sebaik sampel random sampling. Kedua, bukan termasuk metode random sampling. Dan yang terakhir, tidak dapat digunakan sebagai generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik. Ya, sudah sampai kita di akhir video. Nah, itu tadi pembahasan mengenai purposive sampling dari kelompok kami. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar statistika. Untuk sumber-sumber referensi yang kami gunakan dalam video pembelajaran ini sudah kami tulis di video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!